Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman saya dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita yang baru di triwulan yang ketiga di tahun 2022 ini. Saudara sekalian, di triwulan yang ketiga di pelajaran pertama ini, kita akan mempelajari satu pelajaran dengan judul Cawan Lebur Gembala. Namun demikian, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, saya mengundang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, urapi kami, berikan hikmat akal budi, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cawan Lebur Gembala. Mazmur 23 ayat yang ketiga adalah ayat inti kita. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara sekalian, tidak diragukan lagi bahwa Mazmur 23 adalah Mazmur yang paling dikenal dan dihafal. Pasal 23 dimulai dengan adegan berikut. Sekawanan domba merumput di padang rumput hijau di tepi air yang tenang. Kemudian perjalanan menuju tujuan yang mulia dimulai. Gembala menuntun kita di jalan yang benar. Kita boleh berjalan tanpa rasa takut di lembah, aman dari musuh-musuh kita. Bagaimana pelajaran selengkapnya? Mari kita akan mulai. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Panduan untuk Perjalanan Sang Gembala. Sangat mudah untuk memiliki pendapat yang baik tentang Allah dan tujuannya ketika semuanya berjalan dengan baik. Namun sering bertambahnya usia dan hidup menjadi semakin sulit dan rumit. Pandangan kita tentang Allah sering berubah. Meskipun kita berubah, Allah tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yakobus 1 ayat yang ke-17. Mazmur 23 menggunakan gambaran seorang gembala untuk menggambarkan cara Allah memelihara kita. Simbol seorang gembala digunakan untuk Allah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini adalah gambar yang indah dan juga tidak berubah. Bagaimana Mazmur 23 menggambarkan pemeliharaan gembala terhadap domba-dombanya? Mari kita lihat beberapa hal menarik berikut ini. Yang pertama, gembala memberi rasa damai dan tenang, bebas dari rasa takut. Ayat yang kedua. Yang kedua, gembala membangkitkan semangat dan menghidupkan kembali dari rasa keputusasaan, serta menempatkan domba-domba di jalan kebenaran. Ayat yang ketiga. Poin berikutnya adalah gembala menjalankan disiplin yang benar dengan tujuan menyelamatkan dari bahaya hilang atau tersesat dan menggiring domba untuk didekatkan kepada sang gembala. Ayat yang keempat. Berikutnya, gembala mencukupkan kebutuhan bahkan di tengah kesulitan dan memberi berkat khusus atas seluruh kebutuhan tubuh. Ayat yang kelima. Selanjutnya, gembala menemani di sepanjang jalan yang ditempuh serta memastikan domba-dombanya mengalami kebaikan dan kasihnya. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Saudara sekalian, di samping Mazmur 23, penulis Alkitab yang berbeda juga menjelaskan tentang karakter dari pekerjaan sang gembala, yaitu memiliki hubungan pribadi yang karib dan dekat dengan seluruh kawanan domba. Itulah gembala. Yesaya 40 ayat 11. Gembala juga menyatukan semua yang tercerai-berai. Yeremia 23 ayat 3 sampai dengan 4. Gembala juga mencari yang hilang meski harus melewati badai kesulitan. Yeskiel 34 ayat 12. Gembala mengenal dengan baik domba-dombanya dan rela berkorban demi menyelamatkan mereka. Yohanes 10 ayat 14 sampai dengan 16. Gembala dengan sukacita menerima dan memelihara domba-domba yang tersesat yang telah kembali. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12.
25. Yesus adalah gembala yang peduli dan penuh kasih. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah kita mengenal gembala kita? Apakah kita percaya kepadanya apapun yang terjadi atau kemanapun dia memutuskan untuk membawa kita? Pelajaran hari Senin, lokasi-lokasi di perjalanan. Mazmur 23 ayat 3. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada 4 alasan mengapa jalan itu disebut jalan yang benar. Yang pertama, itu adalah jalan yang benar karena mengarah ke tujuan yang benar, yaitu rumah gembala. Yang kedua, itu adalah jalan yang benar karena menjaga kita tetap selaras dengan orang yang tepat, yaitu gembala itu sendiri. Yang ketiga, itu adalah jalan yang benar karena melatih kita untuk menjadi orang yang benar seperti gembala. Yang keempat, itu adalah jalan yang benar karena memberi kita kesaksian yang benar. Saat kita menjadi orang yang benar, kita memuliakan Allah. Itu adalah jalan yang benar dan kebenaran. Entah jalannya mudah ataupun jalan yang sulit. Kita dihadapkan pada 2 jalan. Jalan kebenaran menuntun kepada kehidupan dan jalan kedurhakaan menuntun kepada kematian. Kita harus memilih jalan mana yang kita akan tempuh. Jika kita memutuskan untuk berada di jalan kebenaran, Tuhan berjanji bahwa jalan yang benar akan membawa kita kepada kehidupan. Jalan kebenaran itu mungkin sempit, mungkin membawa kita melewati pegunungan atau lembah yang gelap, yang mungkin membutuhkan cahaya, membutuhkan makanan, membutuhkan ketekunan, kesabaran, atau kekuatan tambahan yang lainnya. Tetapi jalan kebenaran akan berakhir dengan terang, kebahagiaan, dan kehidupan. Seperti ketika bangsa Israel melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Demikianlah kitab Mazmur melukiskan tuntunan Tuhan kepada umatnya. Dalam perjalanan kita dapat melihat beberapa tempat dengan jelas, tetapi bagian lain benar-benar terhalang oleh rintangan yang besar atau berbahaya. Terkadang pada waktu kita berjalan, jalan itu seperti menghilang di atas punggung bukit. Beberapa bagian jalan itu mudah untuk dilalui, tetapi yang lainnya begitu sulit. Kita tidak dapat melihat ujung jalan itu, tetapi kita tahu bahwa di ujung perjalanan ada rumah yang menanti, yaitu rumah Allah. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, penting untuk disadari bahwa ketika Allah memimpin kita, itu lebih dari sekedar bimbingan dan perlindungan, seperti halnya Tuhan memimpin Israel dengan tiang awan dan juga tiang api. Tetapi itu selalu tentang melatih umatnya dalam kebenaran. Kebenaran adalah prioritas gembala bagi kehidupan kita. Di pelajaran hari Selasa, jalan memutar tak terduga pertama, yaitu lembah. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pada waktu-waktu tertentu, dalam setahun, sungai-sungai kecil yang kering dan ngarai yang ditemukan di Israel rentan terhadap banjir bandang yang bisa datang secara tak terduga dan meluap. Tempat-tempat ini juga sangatlah sempit, dengan sisi curam yang menghalangi cahaya. Oleh karena itu, bayang-bayang kematian adalah gambaran untuk bayang-bayang yang sangat dalam atau kegelapan yang pekat. Lembah kekelaman dalam Mazmur 23 ayat 4 adalah lembah bayang-bayang kematian. Ini bukanlah tempat yang kita ingin kunjungi, namun di sepanjang jalan kehidupan yang kita tempuh, bayang-bayang ini ada di sana. Ketika kita merasa takut saat melewati bayang-bayang tersebut, ingatlah Yesus, Gembala Agung yang selalu bersama dengan kita. Ia tidak membiarkan kita sendirian. Elisabeth Elliot dalam tulisan His for Rope, halaman 218 mengatakan, seekor domba
yang menemukan dirinya di lembah bayang-bayang kematian mungkin menyimpulkan bahwa dia telah dipimpin secara salah. Perlu baginya untuk melintasi kegelapan itu agar belajar untuk tidak takut. Gembala itu masih bersamanya. Seringkali gembala mengambil resiko, disalahpahami karena mengizinkan kita memasuki lembah yang gelap. Namun, adalah maksudnya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, yang percaya pada pemeliharaan gembala. Berada di lembah yang gelap dapat menjadi bagian dari cara gembala membawa kita melewati krisis. Ellen G. White dalam tulisan Amanat kepada Orang Muda halaman 57 mengatakan, tetapi jikalau engkau selalu menengadah ke atas dan tidak memandang akan segala kesusahanmu, engkau nanti tidak akan menjadi cemas di tengah perjalanan. Dan dengan segera engkau nanti melihat Yesus mengulurkan tangannya menolong engkau, dan engkau hanya perlu meletakkan tanganmu di dalam tangannya dengan penuh kepercayaan dan biarkan dia memimpin engkau. Di pelajaran hari Rabu, jalan memutar tak terduga kedua, meja yang dikelilingi. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Meskipun kita tidak berharap memiliki musuh dalam hidup kita, namun kita tidak dapat memungkiri ada beberapa musuh yang datang menyerang kehidupan kita, mengganggu keluarga kita, menghancurkan pekerjaan kita, dan masih banyak musuh-musuh yang lain. Sebagai orang Kristen, kita diajar untuk tidak menaruh dendam atau membalas dengan kejahatan. Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengajarkan dalam Roma 12 ayat 18 sampai dengan 21, yaitu jangan menuntut pembalasan. Jika seterumu lapar dan haus, beri dia makan dan minum. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mazmur 23 ayat 5 menunjukkan cara yang menarik untuk menghadapi musuh. Dan ini adalah apa yang Tuhan lakukan seperti dalam budaya Daud. Ketika seorang tamu terhormat datang ke pesta, tuan rumah akan mengurapi kepalanya dengan minyak saat tamu itu akan memasuki ruang perjamuan. Minyaknya adalah campuran minyak zaitun dan parfum. Kemudian tamu itu akan duduk di depan makanan yang jauh lebih banyak daripada yang bisa dimakan orang. Itu berarti saat musuh bersiap untuk menyerang kita, mereka terheran-heran, terdiam, membisu saat melihat kita justru sedang menikmati hidangan yang disediakan raja. Tidak ada ketakutan akan diserang musuh, seolah-olah tidak ada bahaya yang mengancam. Sungguh ajaib. Bukan menyediakan perlengkapan perang, tetapi menyediakan hidangan. Tuhan berjanji memberi rasa tenang dan damai di saat musuh mengancam. Kita melakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan bagiannya. Paulus mengatakan, ada musuh yang tak terlihat. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sesungguhnya, entah terlihat atau tidak, baik suka atau tidak suka, kita dikelilingi musuh. Namun, ketika kita bersama gembala, tidak ada satu musuh pun yang terlihat atau tidak terlihat itu dapat mencuri apa yang telah Dia sediakan bagi kita. Kita aman bersama gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran hari Kamis, janji yang pasti untuk perjalanan. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara sekalian,
Banyak orang mempertanyakan keberadaan Tuhan atau janji pemeliharaan Tuhan saat berada di dalam lembah yang dikelilingi oleh musuh. Atau bahkan kita tergoda untuk merasa telah dibiarkan Tuhan untuk kita menjalani kehidupan sendirian. Namun ungkapan Daud dalam kitab Mazmur ini tidaklah demikian. Ia justru memiliki keyakinan yang kuat akan pemeliharaan Tuhan. Apa arti perkataan Daud bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku? Yang pertama, ini merupakan komitmen perjanjian Allah bahwa kebaikan dan kasih yang tak berkesudahan akan mengikuti sepanjang hidup. Saudara bisa membaca di dalam Efesus 1 ayat 4, 2 Petrus 1 ayat 10, Ibrani 11 ayat 13 sampai dengan 15. Ini adalah kebaikan dan kasih yang tak putus-putusnya, yang akan mengejar sepanjang hari dalam hidup kita, seperti dalam kisah Lot di Kejadian 14 ayat 14, saat ia diselamatkan dari musuh yang menawan mereka. Dan dalam Yosua 10 ayat 19, saat Israel berperang mengalahkan musuh. Yang kedua, apa arti perkataan Daud, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku? Yang kedua, itu berarti juga bahwa tidak peduli seberapa dalam lembah atau seberapa gigih musuh menyerang, kepastian kebaikan Allah dan kasih yang tak putus-putusnya, serta kepastian bimbingannya hingga akhir perjalanan kita tidak perlu dipertanyakan atau diragukan lagi. Itu adalah hal yang pasti. Saudara sekalian, cara terbaik untuk menjawab keraguan atau pertanyaan tentang kepastian pemeliharaan Tuhan adalah bukan dengan deskripsi teologis tentang apa yang Tuhan lakukan, tetapi melalui penegasan dan berbagai keyakinan pribadi mengenai kebenaran tentang Allah yang kita sembah, seperti yang dilakukan Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Amanat kepada orang muda, halaman 57, Ellen G. White mengatakan, orang-orang yang pada akhirnya mendapat kemenangan akan mengalami masa-masa kebimbangan dan pencobaan yang hebat dalam hidup keagamaan mereka itu. Tetapi mereka haruslah tidak membuangkan keyakinan mereka, karena segala perkara ini adalah sebagian dari pendidikan dalam sekolah Kristus. Dan hal itu memang perlu untuk membersihkan segala kekotoran. Hamba Allah harus melawan serangan-serangan musuh dengan ketetapan hati, segala hujatan setan yang pedih, serta menyingkirkan segala rintangan yang setan akan taruh pada jalannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, meskipun kita berubah, Allah tidak berubah. Ia gembala yang menemani di sepanjang jalan yang kita tempuh, serta memastikan bahwa domba-dombanya mengalami kebaikan dan kasih-Nya. Yang kedua, kita harus memutuskan untuk tetap berada di jalan kebenaran yang akan membawa kita kepada kehidupan. Yang ketiga, berada di lembah yang gelap dapat menjadi bagian dari cara gembala membawa kita melewati krisis dan menjadi pemenang. Yang keempat, sebagai orang Kristen, kita diajar untuk tidak menaruh dendam atau membalas dengan kejahatan. Dan yang kelima, tidak peduli seberapa dalam lembah atau seberapa gigih musuh menyerang kita, kepastian kebaikan Allah dan kasih yang tak putus-putusnya, serta kepastian bimbingannya hingga akhir perjalanan kita tidak perlu dipertanyakan atau diragukan lagi. Allah selalu bersama dengan kita. Itulah pelajaran yang bisa saya bagikan pada pelajaran pertama triwulan yang ketiga ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan kepada masing-masing kami, sehingga kami diberikan hikmat akal budi untuk mengerti akan firman ini, dan kami sungguh diberkati dan bertumbuh.
Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan akan video Sekolah Sabat ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk segala kebersamaannya bersama dengan saya di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini. Tetap semangat, selamat belajar, selamat sabat, dan Tuhan memberkati kita.